Salam sejahtera. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang HTML dan authentication. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya kepada yang memberikan tempat. Kami persilakan. Baik, di sini saya Mario Martin da Silva. Di sini saya akan menjelaskan bagian HTML, text directive, dan list. Baik, yang pertama adalah HTML. Di sini Hypertext Markup Language atau bisa disingkat menjadi HTML adalah sebuah bahasa standar yang digunakan untuk menulis halaman web. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana isi dokumen atau halaman yang akan ditampilkan di layar komputer oleh browser. Selain itu, karena perintah markup berhubungan dengan halaman lengkap, browser secara otomatis menampilkan konten halaman dalam batas yang dialokasikan untuk halaman, yaitu terlepas dari apakah ini jendela kecil di layar resolusi rendah atau jendela besar di layar resolusi tinggi. Perintah markup atau format dikenal sebagai arahan dalam HTML dan sebagian besar ditentukan menggunakan sepasang tag. Selain berbagai jenis directive yang terkait dengan string text yang menentukan bagaimana string akan disajikan pada tampilan. Ada tag yang memungkinkan hyperlink ditentukan serta tag untuk menentukan gambar atau segmen audio ataupun video di dalam halaman dan bagaimana ini akan ditampilkan atau outputnya atau keluaran. Nah, ada juga formulir isian dan fitur lainnya di dalam HTML ini. Di bagian ini kami menjelaskan bagaimana masing-masing fitur ini ditentukan dalam HTML. Dan perlu ditekankan bagaimanapun bahwa HTML terus-menerus direvisi dan yang berikut harus dianggap hanya sebagai pengantar subjek. Nah, di dalam HTML ini terdapat text format directive. Apa itu text format directive? Yaitu teks HTML yang terkait dengan halaman web ditulis dalam kumpulan karakter Latin 1 ISO 88591 yang untuk alfabet bahasa Inggris sama dengan kumpulan karakter ASCII. Namun untuk seseorang yang membuat halaman web dalam alfabet Latin, saat menggunakan keyboard ASCII, escape sequence harus digunakan. Misalnya karakter Latin E diwakilkan oleh string ASCII. Yang pertama terdapat tag B. Nah, format tag B ini antara pasangan karakter tag dan tag penutup adalah direktif yang sama antara tag pembuka atau tag penutup garis penutup. Perhatikan bahwa arahan itu sendiri tidak peka huruf besar atau kecil, tetapi biasanya huruf besar digunakan untuk membuat petunjuk lebih mudah untuk diidentifikasi. Selanjutnya terdapat tag H2. Ini biasanya untuk subjudul. Nah, tag H1 ditampilkan ukuran font terbesar dan biasanya dicetak tebal dengan satu atau beberapa baris kosong di atas dan di bawahnya. Setiap tingkat subpost kemudian ditampilkan dalam ukuran yang semakin kecil. Baik, di sini terdapat gambar yang berisikan sebuah tag-tag yang terdapat dalam HTML. Saya akan menjelaskan satu tag saja, yaitu tag BR digunakan untuk memastikan bahwa pesan selamat datang dimulai pada baris baru. Ini diikuti dengan daftar item yang tidak berurutan atau berpoin. Ini terdaftar di antara tag UL dan tag penutup UL-nya, dengan setiap item dimulai dengan satu tag LI. Default untuk memulai item dalam daftar tingkat pertama adalah poin yang solid. Dalam contoh, setiap item berpoin adalah hyperlink ke halaman berbeda kan, dan karenanya dimulai dengan tag href sama dengan URL, di mana A adalah singkatan dari jangkar. Ini diikuti dengan nama textual hyperlink, misalnya universitas yang akan muncul di layar tampilan. Selain itu, karena ini adalah nama hyperlink, penerjemah HTML menampilkannya dengan disorot menggunakan misalnya garis bawah seperti yang ditunjukkan, atau jika teks berwarna yang digunakan warna yang berbeda. Kemudian saat ini diklik, interpreter menggunakan URL untuk mengambil file terkait akhir dari hyperlink yang ditunjukkan dengan tag. Selanjutnya terdapat contoh tampilan HTML. Dan nama file yang digunakan untuk URL ini diasumsikan memiliki protokol atau metode dengan nama domain situs atau server yang sama dengan yang ada di halaman beranda, yaitu dalam contohnya browser mengasumsikan bahwa masing-masing didahului oleh http w3.wow.edu seperti yang terdapat di dalam gambar di atas. Karena alasan ini, maka URL halaman muka disebut sebagai URL yang mutlak. Karenanya, seperti yang dapat kita simpulkan dari contoh ini, dengan menggunakan relatif URL di semua kumpulan halaman tertaut lainnya, maka mudah untuk memindahkannya dengan hanya mengubah URL atau absolute pada halaman beranda ini.
Baik, selanjutnya adalah list. Seperti yang bisa kita lihat, item yang terdaftar muncul di script HTML dalam urutan yang akan ditampilkan. Arahan format yang terkait dengan setiap item kemudian memungkinkan penerjemah HTML ini yang berada di browser untuk menentukan posisi di setiap itemnya dalam hubungan dengan yang lain. Perhatikan bahwa default untuk daftar berurutan adalah nilai numbrik, tetapi juga memungkinkan untuk menentukan sejumlah alternatif. Ini dilakukan dengan menambahkan tipe yang diperlukan ke dalam sebuah tag pembuka. Nah, di dalam list ini terdapat contoh teksnya, yaitu yang pertama adalah TKL type sama dengan X, di mana X adalah tipe penomoran. Misalnya, X sama dengan I, memilih angka Romawi huruf kecil, atau I bisa dilihat yaitu I dan I2 dan seterusnya. Dimungkinkan untuk juga bagi pengguna untuk menentukan nomor yang dia inginkan dengan menggunakan TKL ini. Selanjutnya, contoh tag yang kedua adalah tag pembuka, lalu OL, lalu penutup, tag penutup. Lalu tag LI value sama dengan Y, di mana Y menunjukkan nomor tersebut. Perhatikan bahwa default untuk memulai item dalam daftar tidak berurutan tingkat kedua. Lalu peluru kosong dan browser lah yang menentukan tingkat identasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fashan Saraya dengan NIM 1070. Di sini saya akan menjelaskan tentang color, image, dan line. Langsung saja ke materi yang pertama. Color. Color digunakan dalam sejumlah cara oleh browser untuk meningkatkan halaman ditampilkan. Misalnya, hyperlinks sering kali disorot dalam warna biru, dan jika sebuah hyperlinks telah dipilih, warna itu biasanya berubah dari biru menjadi ungu. Akan tetapi, selain warna-warna ini, kebanyakan peramban memperkenankan penggunaan menentukan warna mereka sendiri untuk warna latar belakang, background color, teks, hyperlink atau tautan, dan tautan dikunjungi, v-link, sebagai bagian dari tag di kepala script HTML. Cara warna didefinisikan dalam HTML ditentukan oleh jumlah bit yang digunakan untuk mewakili setiap warna pada tampilan mesin peramban berjalan. Ini dapat berkisar dari 8 bit sampai 24 bit. Sebagai contoh, crash, double R, double G, dan double B, di mana double R adalah 2 digit heksadesimal yang mewakili kekuatan warna merah, double G warna hijau, dan double B warna biru. Oleh karena itu, 3 primer, crash double F 40 sama dengan merah, crash double 0, double F double 0 sama dengan warna hijau, dan crash 40 dan double F sama dengan biru. Beberapa contoh lainnya adalah crash FCE 503 sama dengan kuning, dan masih banyak lagi. Image. Gambar dapat digunakan baik sebagai alternatif untuk latar belakang putih untuk halaman dan untuk menampilkan objek tertentu dalam halaman itu sendiri. Meskipun gambar itu dapat dalam bentuk apapun, kebanyakan browser hanya mendukung gambar-gambar bertipe GIF dan JPEG. Latar belakang alternatif untuk halaman. Berkas yang berisi gambar, misalnya background image, GIF ditentukan sebagai tag bagian dengan format. Misalnya, kebanyakan browser web memiliki berkas yang disebut cloud, GIF yang sering kali diakses dan digunakan sebagai latar belakang alternatif. Tag image source, nama berkas, berfungsi untuk menampilkan nama berkas yang berisi gambar di server halaman saat ini. Misalnya, dengan asumsi nama berkas yang berisi logo, puncak UOW adalah crash, JPEG. Ini dapat ditampilkan pada halaman dengan mengganti baris pertama dalam tubuh script HTML yang ditampilkan. ALT digunakan untuk menentukan tali teks yang harus ditampilkan jika peramban tidak dapat menampilkan gambar. Sebagai contoh, tag di bawah ini. Ukuran gambar, format yang digunakan untuk melakukan ini adalah tag image width H, dan bisa juga menggunakan tag ahref.
Ukuran gambar. Ukuran margin yang harus ditinggalkan di sekitar gambar. Dengan informasi ini, peramban dapat menyimpan sejumlah ruang tampilan yang diperlukan. Dan sementara gambar sedang ditransfer dan ditampilkan, keluaran yang tersisa hanya teks. Line. Garis horizontal yang disebut sebagai aturan dapat ditampilkan dari dalam halaman menggunakan tag HR. Ketebalan, panjang, dan posisi garis atau aturan dapat bervariasi dengan menggunakan atribut. Ini termasuk size sama dengan S, mendefinisikan ketebalan garis sebagai kelipatan dari default. Width sama dengan W, mendefinisikan panjang garis sebagai presentase dari lebar jendela tampilan. Align sama dengan Y, menentukan apakah garis sejajar ke kiri, tengah, atau kanan dari jendela tampilan. Gambar berikut ini merupakan contoh dari penggunaan size, width, dan align. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Elvis Putra dengan NIM 18150511118. Di slide ini saya akan menjelaskan apa itu tabel. Tabel dapat digunakan di halaman web tidak hanya untuk menampilkan sekumpulan data tertentu dalam bentuk tabel, tetapi juga untuk mengontrol tata letak halaman secara keseluruhan. Tabel terdiri dari satu atau beberapa baris dan satu atau beberapa kolom. Perpotongan setiap baris dan kolom disebut sel, dan sel dapat berisi string, teks, angka, gambar, hyperlink, atau jika diperlukan tabel lain. Seperti yang bisa kita lihat di gambar di atas, judul dan konten setiap sel didefinisikan satu baris pada satu waktu memulai dari kolom kiri menggunakan tag TH dan TD masing-masing. Perhatikan bahwa biasanya judul kolom ditampilkan dalam huruf tebal. Atribut align bisa digunakan dengan tabel TH dan tag TD untuk meratakan tabel, judul atau konten sel ke tepi kiri ketampilan atau sel tepi kanan atau tengah. Dua contoh yang menunjukkan format yang digunakan adalah tabel border alike sama dengan center dan dalam kurung tag alike sama dengan left. Contohnya bisa kita lihat di dalam slide PPT ini. Untuk menentukan ukuran tabel itu sendiri dengan menentukan format pixel yang akan digunakan atau sebagai persentase dari ukuran tabel aktual relatif terhadap ukuran jendela tampilan. Format yang digunakan adalah tag tabel border width sama dengan 50%, line sama dengan 50%. Selain itu, ukuran sel individu dapat ditentukan dengan menambahkan atribut tag TH dan TD. Beberapa contohnya bisa dilihat. Tag TH row span sama dengan 2 dalam kurung dan kedalaman heading harus 2 baris. Di bawahnya juga tag call span sama dengan 3 dengan sel yang harus mencakup 3 kolom. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ansel Iqbal, NIM 1815051. Di sini saya akan menjelaskan tentang form and CPI script. Jadi dalam aplikasi yang berkaitan dengan e-commerce seperti selain server mengembalikan konten file atau halaman yang telah diminta oleh browser, itu juga merupakan persyaratan untuk server untuk menerima dan memproses informasi yang telah diinput oleh pengguna. Misalnya data kartu pembayaran dan informasi lain yang berkaitan dengan pembelian tiket atau produk. Kita masuk dalam bahasan forms. Forms merupakan sarana bagi pengguna yang memberikan masukan kepada browser. Form dideklarasikan dalam halaman HTML antara tag form and form, di mana tag form memiliki dua atribut, yaitu yang pertama adalah action. Action sendiri berfungsi untuk menunjukkan URL server, di mana tempat data yang dimasukkan oleh pengguna harus dikirim dengan menyertakan nama jalur dan nama file yang berisikan script CPI yang akan memproses data. Yang kedua yaitu metode. Metode berfungsi untuk menentukan bagaimana data
yang dimasukkan harus dikirim. Contoh format dari form seperti berikut, yaitu information sama dengan http company.com CGI bill of the form method sama dengan post. Selanjutnya adalah macam-macam atribut yang terkait dengan tag yang menentukan bagaimana informasi tersebut diperoleh. Yang pertama ada input tag, input type, dan text name, di mana ini digunakan untuk membuat kotak isian dengan panjangan karakter. Teks yang dimaksud diberi pengenal dari nilai di name, yaitu aname. Yang kedua yaitu textaria name atau name calls atau dengan mcalls, di mana ini mirip dengan tipe sebelumnya, kecuali bahwa kotak isian terdiri dari baris masing-masing dengan panjang n karakter. Biasanya kotak tersebut memiliki bilah bulir untuk lebih dari 2 garis. Selanjutnya yaitu input tab, password name, namesys dengan n. Ini mirip dengan teks, kecuali bahwa kata sandi yang dimasukkan ditampilkan pada layar browser sebagai string karakter, satu per karakter yang dimasukkan. Selanjutnya itu input type, checkbox name value, dan sama dengan value. Ini digunakan untuk memilih satu opsi dari daftar opsi, di mana pengguna dapat memilih lebih dari satu. Semua opsi dalam daftar memiliki nama yang sama atau aname, tetapi setiap opsi memiliki nilai unik. Yang kelima yaitu input type, radio name dengan aname value. Ini sama dengan checkbox, kecuali sebuah pengguna hanya dapat memilih satu dari daftar. Selanjutnya yaitu input type submit value. Ini digunakan untuk membuat tombol pilih dengan nama yang diberikan dalam atribut nilai yang ditampilkan di bagian depan tombol saat dipilih. Ini menyebabkan browser mengirimkan kumpulan data yang dimasukkan oleh pengguna ke server. Selanjutnya yaitu input type reset value aname. Ini digunakan untuk membuat tombol reset dengan nama yang diberikan dalam atribut value yang ditampilkan di bagian depan tombol saat dipilih. Ini menyebabkan browser menyetel ulang forms ke keadaan awalnya. Selanjutnya yaitu input type button value name. Ini digunakan untuk membuat tombol tambahan yang masing-masing dapat memiliki script yang terkait dengannya yang dipanggil saat tombol diaktifkan. Selanjutnya ini adalah merupakan contoh form yang ditampilkan dari pilihan di atas. Yang gambar A. Selanjutnya yang gambar B merupakan script HTML yang terkait, di mana pada gambar ini tidak ada type yang ditentukan. Diasumsikan bahwa input adalah teks biasa, di mana pengguna melakukan tombol submit diberi label submit request. Dalam contoh ini menyebabkan browser mengirim kumpulan data yang dimasukkan oleh pengguna ke script atau program CGI di server yang dinamai di URL. Gambar kedua yaitu merupakan opsi tampilan dalam membentuk menu naik turun, di mana pilihannya tidak seperti teks biasa seperti pada sebelumnya, di mana di sini menu pilihannya berbentuk naik turun. B merupakan script HTML yang terkait seperti yang dapat kita lihat pada gambar ini, karena lebih dari satu opsi dapat dipilih dari menu pertama. Atribut multiple disertakan. Kita juga dapat melihat bahwa atribut
selected digunakan dengan salah satu tag option. Di sini selected digunakan dengan salah satu tag option. Tanda petik untuk menampilkan pilihan default saat startup. Opsi yang dipilih dengan update kemudian dikirim dalam bentuk. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Sayu Putukita hari ini, NIM 18150510001. Nah, di sini saya akan menyajikan materi tentang webmail. Nah, saya akan beri penjelasan sedikit terkait webmail. Nah, selain pengguna yang dapat berkomunikasi dengan server email untuk mengirim dan juga menerima pesan email menggunakan agen pengguna dan katakanlah protokol POP3 juga memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan server email menggunakan web browser dan juga HTTP. Nah, di sini dalam kasus ini web browser dapat melakukan fungsi agen pengguna dan semua transfer file diantaranya mesin browser dan juga server mail pengguna dijalankan menggunakan HTTP daripada POP3. Nah, selanjutnya transfer pesan dari agen pengguna dan server email pengguna itu melalui tautan dari titik ke titik. Namun menggunakan browser dan juga HTTP tentunya memiliki keuntungan bahwa karena browser apapun yang digunakan untuk mengakses email server email pengguna yang sudah terdaftar, browser dapat melakukannya atau ditempatkan di mana saja dan di mana saja di seluruh dunia. Nah, tetapi tentu saja webmail ini juga memiliki kekurangan, yaitu atau kerugian yang dalam hal mengakses dan juga mengirim email. Cara ini bisa relatif lambat seperti itu. Lalu seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya, pesan email yang dimasukkan ke dalam HTML misalnya itu harus dikembalikan ke browser atau browser server, maka semua interaksi dengan si server email harus melalui perantara dan formulir dan juga script dari CGI terkait. Nah, oleh karena itu, secara umum jika agen pengguna email konveksi dapat digunakan ini adalah pilihan yang lebih disukai saat pengguna itu bekerja dari rumah atau di tempat kerjanya. Dan web browser digunakan saat pengguna jauh dari rumah. Namun keduanya atau kedua kasus tersebut mentransfer pesan atau server email terkait dilakukan itu menggunakan SMTP. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Arif Suryanto, NIM 18150510042. Di sini saya akan menjelaskan tentang frame. Frame yang digunakan untuk memungkinkan pengguna menampilkan dan berinteraksi dengan lebih dari satu halaman pada jendela tampilan browser pada saat yang sama. Sebagai contoh, dalam dua contoh yang ada di bawah, gambar atau hyperlink di halaman ditampilkan pada browser dengan cara standar dari tampilan yang dibingkai yang menampilkan halaman terkait. Selain itu, memungkinkan untuk hyperlink di halaman yang ditampilkan dalam satu bingkai untuk digunakan mengakses dan menampilkan halaman yang
sah. Nah, hal lain untuk menampungkan ini perlu memberikan nama pada frame yang akan digunakan untuk menampilkan halaman ketika frame sudah ditentukan. Misalnya, kiri kanan atau right left yang seharusnya diakses dengan cara menggunakan atribut frame dengan tag frame. Selain membagi jendela tampilan menjadi beberapa bingkai yang ukurannya tetap, juga memungkinkan untuk menampilkan halaman kedua di bingkai yang lain. Nah, hal ini ditentukan dalam script HTML dari halaman yang sedang ditampilkan. Bingkai tersebut standar karena dibuat dengan memasukkan tag frame di tempat di halaman dan di mana bingkai tersebut akan dibuat. Tag in frame memiliki atribut sejumlah atribut yang mencakup src untuk menemukan URL dalam localhost. Nah, dari tampilan di kedua frame tersebut. Selanjutnya, extension HTML. HTML tidak menyediakan struktur apapun ke halaman web karena HTML tersebut mencampurkan konten pada halaman dengan memformatnya yang sebagian besar ditentukan oleh browser yang akan digunakan. Oleh karena itu, tujuan dari versi terbaru HTML adalah untuk membiasakan kedua fungsi ini untuk membuat apa yang dibuat oleh halaman web dinamis, artinya konten halaman yang dapat dibuat sesuai permintaan dari dan disimpan di disk. Versi terbaru dari HTML disebut dengan XHTML. Untuk membersihkan konten halaman dari format tampilannya, dua bahasa yang digunakan oleh XHTML ini adalah Expert Liquid Language atau XML yang digunakan untuk mendeskripsikan konten halaman dengan struktur dan gaya yang dapat diperluaskan. Format menjelaskan tampilan halaman pada dasarnya. XHTML adalah XHTML yang telah diformulasikan dengan menggunakan XML untuk menghapus tag format file XLL. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Elvis Saputra. Di sini saya akan menjelaskan slide using a public key system. Prinsip umum dari skema yang didasarkan pada sistem kunci publik ditunjukkan pada gambar 10.10. Skema ini mengasumsikan bahwa semua penggunaan potensial mengetahui kunci publik dari server. SP Client pertama kali membuat pesan yang berisi nama pengguna klien, kunci publik klien, CP, dan stempel waktu. Skema dari using public key system bisa kalian lihat di gambar slide ini. Terakhir, menunjukkan kapan pesan dibuat dan catatan ini disimpan oleh klien. Pesan tersebut kemudian dienkripsikan menggunakan SP dan dikirim ke server. Server pertama-tama mendeskripsikan pesan menggunakan kunci rahasianya sendiri, dan kemudian melanjutkan untuk memvalidasi bahwa ada pengguna terdaftar dan pengguna tersebut name you. Dengan asumsi demikian, ia kemudian melanjutkan untuk membuat pesan tanggapan yang terdiri dari nama pengguna klien dan cap waktu TC ditambahkan
cap waktu kedua yang menunjukkan kapan tanggapan tersebut dibuat oleh server. Server menyimpan catatan ini mendeskripsikan pesan menggunakan kaya kunci publik. CP ini kemudian mengirimkan pesan terenkripsi ke klien. Saat menerima respon klien, pertama-tama mendeskripsikan pesan menggunakan memiliki kunci rahasia sendiri CS, dan saat menentukan bahwa TC di dalamnya sama dengan yang dikirim mengantisipasikan bahwa ia telah diautentikasi oleh server, kemudian melanjutkan untuk mengakui ini dengan membuat pesan kedua yang berisi pengguna klien, nama, U, dan stempel waktu server TS. Ini lagi-lagi dienskripsi menggunakan kunci public server SP dan dikirim ke server 3. Server mendeskripsikan ini menggunakan kunci rahasianya sendiri, dan saat menentukan TS di dalamnya sama dengan yang dikirim bersiap untuk menerima permintaan layanan dari klien. Perhatikan bahwa dalam kedua kasus ini, jika waktu pesan diterima melebihi nilai cap waktu dalam pesan tanggapan terkait lebih dari interval waktu yang ditentukan, maka pesan tersebut akan dibuang dan akses tetap diblokir. Juga jika transaksi memerlukan pesan berikutnya untuk dienkripsi, maka kunci yang akan digunakan akan dikembalikan oleh server dalam pesan. Sekian presentasi dari saya tentang using public key system. Selanjutnya, presentasi using a private key system akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Gita Arini dengan NIM 181505101. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang using a private key system. Nah, di dalam materi ini itu contoh metode yang didasarkan pada sistem kunci privat adalah Kerberos. Ini banyak digunakan pada sistem praktis seperti yang akan kita lihat nanti. Di metode ini biasanya memerlukan 3 pihak yang terpercaya untuk bertindak sebagai server distribusi kunci. Server distribusi kunci adalah sistem jaringan yang digunakan oleh semua pengguna dan server aplikasi itu harus terdaftar. Ini terjadi dari 2 server autentik dan juga server pemberi tiket. Nah, dari server autentik menyediakan yang pertama itu layanan manajemen untuk memungkinkan semua pengguna bersama dengan kata sandi terkait untuk didaftarkan. Jadi itu untuk didaftarkan. Nah, ini juga menyediakan nama dan kunci rahasia dari semua server Kerberos. Nah, termasuk server pemberi tiket dan semua server aplikasi. Informasi ini juga disimpan dalam database autentik. Ini kemungkinan menyediakan layanan runtime tambahan untuk memungkinkan pengguna autentik sebagai pengguna terdaftar dari sistem yang sebelum diizinkan untuk mengakses salah satu server Kerberos. Jadi sebelum pengguna atau agen itu dapat mengakses sebuah server aplikasi, ia harus terlebih dahulu mendaftar atau mendapatkan server yang memberikan tiket-tiket autentik dan juga kunci sesi. Yang pertama, memverifikasi bahwa pengguna itu telah dinyatakan autentik. Selanjutnya ini ada gambar dari client workstate. Nah, itu ada bagian yang pertama itu user, terus ada key distributor server dan juga server komputer. Nah, di sana dapat kalian lihat sendiri bagaimana jalannya sebuah client workstation. Itu ada yang pertama itu dari usernya, habis itu yang kedua ke authentic server, lalu yang ketiga kembali lagi ke user agent atau UA, lalu yang keempat itu di bagian bawah, terus yang kelima dia setelah user agent dia kembali ke atas itu mendapatkan tiket greeting server atau TGS, lalu setelah itu dia kembali
setelah mendapatkan itu dia diambil dari authentic database dan kembali ke user agent. Nah, lalu selanjutnya itu ke sebelah yang selanjutnya itu ke application server. Nah, dari application server itu dari user agent terus ke application server, lalu dari application server kembali ke user agent. Nah, di situ ada kata-kata sandinya yang dapat dilihat di bagian atau di slide gambar bagian bawah. Itu ada apa artinya KU, KT, KS itu ya. Yang KU artinya the private key of the user, terus yang kayak KT itu K dan tulisan T itu the private of the TKS. Nah, terus yang KS itu the private key of the application server, terus yang KUT ada a session key to encrypt UA. Nah, itu TKS dialog unit. Terus ada KUS yaitu a session key to encrypt UA atau S dialog unit. Yang selanjutnya itu ada TGS ticket dan TUT application server, dan itu ada start and ticket lifetime. Nah, itu dapat dilihat di gambarnya. Lalu selanjutnya kita akan lihat gambar yang selanjutnya, itu ada yang bagian C itu direct dan message. Nah, terus dari directnya dari username-nya terus ke user agent, lalu yang nomor 2 dari user agent ke AS-nya, terus dari AS ke UA dan seterusnya. Jadi itu adalah penjelasan sedikit. Lalu sebagai pengguna yang terdaftar digunakan untuk mengenkripsi semua unit dialog yang berikutnya dipertukarkan dalam sesi ini antara agen si pengguna dan aplikasi server. Perhatikan bahwa praktiknya lebih dari satu server. Aplikasi dapat terlibat dalam satu sesi. Selain itu, dua kunci memiliki masa pakai yang terkait dengannya untuk melindungi dari pengguna yang pendaftarnya telah kadaluarsa, misalnya menggunakan kembali tiket. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang using private key. Jadi mohon maaf banyak kesalahan dan saya harus belajar lagi. Terima kasih.